Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khanisa, NIDN 0712048802. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen, dan dalam video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dengan menggunakan konsep delivery, instruction, dan assessment. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu dengan judul Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di mana mata kuliah ini memiliki beberapa capaian mata kuliah. Yang pertama adalah mampu melaksanakan keamanan data rekam medis manual dan elektronik sesuai dengan standar perundang-undangan untuk manajemen kerahasiaan medis. Kemudian mampu memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei untuk ketepatan akuisisi data statistik rumah sakit. Kemudian mampu memvalidasi kelengkapan informasi, mampu menganalisis dan menyajikan data untuk manajemen mutu, manajemen utilisasi, manajemen resiko, dan kepentingan lain terkait dengan asuhan pasien. Serta mampu memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks baik secara manual maupun elektronik untuk memastikan ketepatan pelaporan. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan beberapa metode. Yang pertama, ceramah, kemudian diskusi dengan memanfaatkan beberapa teknologi pembelajaran. Dalam perkuliahan, ada beberapa yang saya gunakan untuk menarik minat mahasiswa dan juga memfasilitasi mahasiswa agar dia bisa efektif dan efisien dalam mengungkapkan pendapatnya. Bisa menggunakan Mentimeter, Kahoot, ataupun yang lainnya. Dan juga PowerPoint melalui Microsoft Office. Dalam mata kuliah ini ada pertemuan yang merupakan update materi dari hasil penelitian, dan juga pada pertemuan terakhir yaitu mahasiswa melakukan case based learning. Di dalam case based learning ini implementasinya yaitu di mana mitranya adalah rumah sakit dan juga puskesmas, di mana dalam melakukan identifikasi permasalahan adalah mahasiswa diberikan kasus terkait dengan pelaporan rumah sakit dan pelaporan di puskesmas, dan juga kaitannya terkait dengan tingkat efisiensi pelayanan di rumah sakit. Nah, tahapan implementasi yang dilakukan adalah penyusunan kegiatan, di mana eh, yang pertama pemberian kasus, yaitu kasus menghitung efisiensi rumah sakit dan menyimpulkan dan memberikan solusi. Kemudian menganalisis pelaporan rumah sakit, kemudian menganalisis pelaporan di puskesmas. Mengidentifikasi informasi kunci pada kasus, yang pertama adalah informasi kunci yaitu indikator efisiensi rumah sakit, yang kedua adalah format pelaporan rumah sakit, dan ketiga adalah format pelaporan puskesmas. Kemudian melakukan analisis dan argumentasi, di mana mahasiswa mampu menilai dari hasil perhitungan dan analisis terkait dengan tingkat efisiensi, kemudian menganalisis hasil pelaporan baik rumah sakit maupun puskesmas, dan juga meringkas solusi dan tindakan dari hasil kasus yang telah ditemukan di rumah sakit maupun puskesmas. Tahapan evaluasi, evaluasi adalah salah satu atau lebih proses untuk menginterpretasikan akumulasi data dan kejadian melalui proses asesmen, di mana evaluasi ini menentukan sejauh mana hasil yang sudah dicapai mahasiswa yang telah dilakukan selama berada di mitra.
Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu menganalisis efisiensi rumah sakit berdasarkan indikator efisiensi rumah sakit, menganalisis hasil pelaporan rumah sakit, dan menganalisis hasil pelaporan puskesmas. Jenis tugasnya adalah tugas kelompok yang dilakukan. Baik, berikut adalah contoh dari hasil pengajaran yang telah saya berikan dari salah satu topik dari mata kuliah ini dalam satu pertemuan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini bertemu di mata kuliah Statistik Pasar Pelayanan Kesehatan. Di sini sebelum saya menuju ke materi perkuliahan, saya akan menanyai dulu kabar-kabar dari teman-teman yang ada di sini. Ya, karena nanti apa yang kalau ada yang galau atau yang nggak konsentrasi, nanti apa yang saya sampaikan bisa jadi tidak masuk ya, bisa keluar sini atau mungkin keluar dari hati. Enggak. Oke, sebelum ke mata kuliah hari ini, ke topik hari ini, nanti kita akan belajar mengenai pertemuan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita akan belajar mengenai bed occupancy ratio. Sebelum ke materi ini, kita coba silakan dibuka smartphone-nya masing-masing terlebih dahulu. Kita akan bersenang-senang terlebih dahulu ya. Bersenang-senang terlebih dahulu. Kita coba masuk ke mentimeter.com, kemudian masukkan kode 66295384. Silakan diisi di situ. Mungkin di sini saya memfasilitasi ada yang introvert ya, atau mungkin merasa insecure kali ya. Sehingga belum bisa mengutarakan apa yang dirasakannya. Ya. Dicoba dulu. Di sini saya tidak akan bisa melihat siapa yang isi, atas nama siapa tidak ada. Jadi ini adalah no name. No name, tidak ada yang tahu, tapi setidaknya saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan hari ini. Sehingga ketika saya memberikan materi itu bisa sesuai ya. Ya semoga mungkin nanti ada yang merasa galau, saya bisa menyembuhkan kegalauannya ya. Oke, sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Sudah. Oke, sudah ya. Silakan diisi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ada yang sudah menjawab such a great day, ya, such a great day. Seharinya sangat besar sekali, sebesar badan saya. Oke, happy, very well. Ada yang lain? Silakan diungkapkan saja semua, tidak usah malu-malu karena di sini no name, jadi tidak terpublish namanya. Ada lagi? Oh fine. Wih, semi bahagia, berarti semi bahagia itu antara sengsara dan bahagia atau sedih dan bahagia ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan dimasukkan semuanya. Jadi dikira jumlah mahasiswa nih. Silakan dimasukkan lagi. Oke, good day. Oh, ada yang capek, flat itu biasa-biasa saja ya, standar. Gak seneng, gak sedih, datar. Berarti hidupnya itu datar. Gak naik turun. Ada yang capek, mungkin habis kerja ya. Ada yang kerja. Oke, ada lagi yang lainnya? Apa ya yang terakhir? Amazing. Ada lagi? Sudah? Masih 11 orang ini, kurang ini. Ada lagi? Silakan diisi, nggak usah takut. No name. Sudah? Oke, sudah. Lagi? Hari perawatan, oke. Sensus pasien, ada lagi? Silakan bisa diisi sebanyak-banyaknya yang kalian Anda ingat apapun itu. Yang diingat apapun itu silakan diisi sebanyak-banyaknya. Masih 4 orang ya kira. Bisa diisi? Sudah? Ada lagi? Perkuliahan yang telah lalu ya. Memang yang lalu-lalu itu layak untuk dilupakan, kecuali materi perkuliahan. Sudah? Ada lagi?
Oke, tentang PX keluar masuk. Oke, ada lagi yang lainnya? Pertemuan hari ini yaitu terkait tentang bed okupasi rasio. Nah, tujuan dari materi hari ini adalah kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menghitung persentase pemakaian tempat tidur, bed okupasi rasio. Ada sebutan yang lainnya selain bed okupasi rasio, atau biasanya sebutannya kalau orang rumah sakit itu dengan bor. Bornya berapa? Biasanya kalau pas waktu pandemi, rata-rata rumah sakit pasti sangat tinggi sekali bornya. Kenapa? Karena pasien berbondong-bondong ke rumah sakit. Mana ada ya pasien berbondong-bondong ke rumah sakit? Karena memang pada waktu pandemi jumlah orang yang sakit sangat banyak sekali dan itu melebihi daya tampung rumah sakit, sehingga bornya pasti lebih dari 100%. Bahkan tempat tidurnya nggak ada, ruangannya juga nggak ada, dicari-cari kan, ya kan ya? Bukan untuk rawat inap, tempat parkir dijadikan sebagai ruangan rawat inap karena saking menakutkannya ya. Paling mulai misalnya, paling kalian kalau misalnya membayangkan kok nih film zombie gitu ya. Iya benar film zombie. Nah di dalam rumah terkurung ya kan ya. Di dalam rumah terkurung, kemudian mau beli sesuatu nggak bisa, takut menampung bahan makanan yang banyak. Nah memang waktu itu memang sangat-sangat menakutkan sekali. Nah pada waktu itulah rumah sakit pasti mengalami namanya bor lebih dari 100%. Dampaknya apa ketika bor itu lebih dari 100%? Jelas, tempat tidur itu tersedia sangat minim, kurang, ya kan? Ruangan juga kurang. Bayangkan perawat, dokter, capek nggak? Lelah nggak? Iya, capek. Capek dan lelah. Karena kenapa? Pasiennya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, dalam menghitung bor rumah sakit ini, bor ini adalah salah satu indikator efisiensi rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit tidak menghitung bor, berarti dia tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengkalkulasikan apakah rumah sakit tersebut efisien atau tidak. Ya, gitu. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung dan mempraktekkan persentase penggunaan tempat tidur, kemudian menguraikan apa itu bor, menghitung bor, kemudian menghitung ekspansi bor. Ekspansi itu berarti rumah sakit akan melakukan perluasan ruangan, perluasan rawat inap, berarti kan ada penambahan tempat tidur, ya, penambahan tempat tidur. Kemudian nanti kita di pertemuan berikutnya saya akan memberikan beberapa oleh-oleh untuk dibawa pulang yang sekiranya bisa Anda pikirkan mengenai terkait bagaimana kalau kita itu memprediksi jumlah tempat tidur tiap tahun dari rumah sakit. Pertemuan berikutnya lagi kita bahas mengenai tentang BTO dan TUI, bed turnover dan TUI. Oke, tentang bor. Bed okupansi rasio ini itu di rumah sakit itu mengenai jumlah tempat tidur. Karena tadi sudah saya uraikan bahwa bor itu hubungannya dengan jumlah tempat tidur. Nah, hubungannya Bu, apa hubungannya dengan pertemuan yang lalu Bu? Kan kita bahas hari perawatan, nggak ada bor-bornya. Ada dong. Jadi ketika Anda tidak bisa menghitung hari perawatan, jelas nanti juga tidak bisa menghitung yang namanya bor. Nggak akan bisa menghitung bor. Karena tidak paham konsep dan cara menghitung tentang hari perawatan. Oke. Nah, sebutan lain dari bor ini ada okupasi persen, ya, ada persentage. Saya mau. Oke, silakan Mbak Sasa. Ada yang ditanyakan? Apa? Jadi nilai bor kan ada nilai efisiennya ya, dari 60 ke 85. Tapi yang dihitung niat itu kan hasilnya 86. Jadi itu apa yang dilakukan rumah sakit kalau nilainya melebihi? Oke, pertanyaan bagus sekali ya Mbak Sasa ya. Tadi sudah sempat saya singgung ketika masa pandemi. Kalau sekarang rata-rata rumah sakit itu pasti mereka mencapai bor ideal karena sudah tidak masa wabah. Kalau masa wabah jelas itu di atas 100%. Nah, ketika bor itu melebihi dari nilai ideal, kalau 86% masih sedikit, masih bisa dikaji kira-kira apa yang mempengaruhi dari rumah sakit tersebut. Nah, ketika rumah sakit itu melebihi banyak sekali, misalnya 90 sampai 95%, berarti kan bornya tinggi banget. Kemudian bisa jelas pasti pasiennya banyak, tempat tidur tidak menampung.
tempat tidur tidak mencukupi, pasien banyak. Nah, ketika rumah sakit mengalami hal tersebut, jelas yang pertama dikasih adalah kenapa kok ini itu berarti ada kejadian, suatu kejadian yang terjadi di daerah tersebut ketika bornya tinggi. Kayak kemarin kan wabah, berarti kan ada kejadian karena ada wabah sehingga bornya sakit. Tapi kalau pas nggak wabah, nggak KLB, tapi bornya tinggi, perlu dikaji kira-kira ada apa di daerah tersebut. Dan kasusnya yang kebanyakan yang menggunakan tempat tidur itu kena penyakit apa? Itu yang dilaporkan ke dinas kesehatan terkait, sehingga dinas akan melakukan evaluasi. Ada kejadian apa wabah diare, mungkin ada wabah tertentu sehingga banyak yang rumah sakit, atau mungkin sendiri DBD, maksudnya banyak ya rumah sakit, pasti bornya tinggi. Nah, Bu, apa yang dilakukan ketika bornya tinggi? Bornya tinggi yang dilakukan rumah sakit adalah satu, untuk mengatasi hal tersebut, karena dampaknya ketika bor tinggi, dampak dulu ya. Dampaknya adalah rumah sakit pasti kelabakan karena pasien banyak. Sedangkan tenaganya tidak mencukupi. Pasti shiftnya perawat pasti akan lebih-lebih. Nggak perawat aja, dokter juga. Bisa saja dia 2 shift, masih pagi langsung shift dulu. Begitu juga selanjutnya perawat. Si pagi langsung si pagi, si siang, besok libur baru dibandingkan temannya. Pasti mereka akan mengalami kelelahan. Yang dilakukan adalah apa? Yang pertama adalah menambah jumlah tempat tidur dulu. Sembari dinas kesehatan mengatasi gejala di daerah tersebut ya. Jelas pasti kalau bor tinggi itu jelas pasti kalau nggak ada, itu adalah sebagai tanda awal. Kalau nggak terjadi KLB atau wabah, berarti ada memang ada kegiatan atau mungkin keracunan misalnya. Berarti kan itu sudah ranahnya dinas kesehatan, bukan ranahnya rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai tanda aja, warning. Ikut dinas ada kejadian seperti ini, nah silakan diatasi di masyarakat. Kalau saya ya aku tak atasi bagaimana pasien itu bisa tertangani, menambah jumlah tempat tidur, menambah tenaga. Tadi ya namanya ekspansi, ya kan? Tapi kan kalau ekspansi itu kan direncanakan beberapa tahun berikutnya. Nah, nanti kalau kita membahas mengenai prediksi, misalnya pada sekarang tahun 2023, rumah sakit mau merencanakan kira-kira saya harus menambah berapa TT pada tahun 2026, atau malah saya mengurangi. Kalau mengurangi malah jelas nggak mungkin ya, berarti kan rumah sakit nggak payu. Kalau bor itu di bawah standar, di bawah 60%, berarti perlu dikaji lagi. Apakah memang pelayanannya yang kurang, fasilitasnya kurang, sehingga pasien nggak ada yang ke situ? Atau mungkin sehat semua, kayak semua itu kan sehat semua, berarti kan nggak ada yang sakit. Ya alhamdulillah ada yang sakit. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, impossible. Mungkin mungkin kalau apa sebenarnya ranah keuangan untuk promosi dana untuk promosi kesehatan tinggi sekali, tetap tinggi, bukan untuk pengobatannya. Kalau sekarang itu kan dana BPJS kan yang tinggi itu kan untuk penyakit degeneratif atau katastrofik, contoh kanker, hemodialisis, ginjal, jantung, itu biayanya paling besar yang dikasih di JKN. Coba tengok ke dinas kesehatan, biaya untuk promosi kesehatan tinggi kan? Kalau di luar negeri, biaya promosi kesehatan itu di atasnya untuk pengobatan. Makanya kenapa untuk imunisasi, untuk promosi kesehatan itu tinggi banget, sehingga mengurangi dan meminimalisir orang untuk sakit. Paling banyak adalah kunjungannya adalah rawat jalan. Rawat jalan kan sedikit sekali, berbeda dengan kita. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Bisa dimengerti? Iya, harus terima kasih. Ya, ada lagi yang lainnya? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin coba dari teman-teman mahasiswa kira-kira bisa merangkum nggak pertemuan kita hari ini? Oke, Mbak Maura. Jadi yang saya rangkum hari ini kan tentang bor, bed occupancy ratio. Itu sama kayak persen okupansi sama persentase of okupansi. Nah, di situ kan ada idealnya, idealnya 60 sampai 85%. Nah, jika idealnya itu di bawah 60 atau kurang dari 60%, berarti pasien itu tidak ada atau rumah sakit itu kurang terkenal begitu. Ya. Lalu jika idealnya di atas 80% atau lebih itu berarti pasien terlalu banyak. Itu sama kayak yang tadi pada saat COVID. Lalu yang selanjutnya dalam menghitung tempat tidur dewasa dan bayi itu dibedakan dengan rumus
bor jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100 dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Jadi itu. Oke, sudah sangat lengkap sekali untuk pertemuan hari ini, luar biasa. Sudah sangat siap untuk pertemuan berikutnya ya. Coba nanti kita akan belajar bagaimana kita itu memprediksi tadi jumlah tempat tidur, sama kita lanjutkan ke BTO dan turnover interval atau TOI. Itu adalah lanjutan dari BOR, baik turnover BTO atau turnover interval adalah TOI. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan disiapkan smartphone-nya. Smartphone-nya ya, ada semua kan ya? Pegang smartphone ya? Ya. Coba kita akan melakukan kuis. Kuis klik di mana, Mbak? Ya. Kuis untuk feedback aja terkait dengan pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui sampai pertemuan hari ini. Jadi pertemuan pertama sampai di pertemuan sekarang. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya coba dibuka Kahoot. Pernah dengar Kahoot ya? Pernah. Oke. Kita bermain kuis sambil rada-rada bermain ya. Sambil rada-rada bermain Kahoot. Semoga interestnya nggak lemah. Poin ideal itu adalah 60 sampai 85%. Itu kenapa kok idealnya 60 sampai 80%? Itu berarti antara jumlah tenaga, tempat tidur dan jumlah pasien itu pas, gak kurang gak lebih. Makanya namanya efisien. Efisien dari segi sumber daya manusia, sumber daya rumah sakitnya, itu juga orang yang sakit. Kan kalau kita itu diharapkan kita tidak sakit kan, jadi ada sampai banyak orang yang sakit sehingga masuk rumah sakit, itu diharapkan jangan. Lebih baik lagi. Saya mau. Oke, silakan Mbak Sasa. Ada yang ditanyakan? Apa? Jadi nilai bor kan ada nilai efisiennya ya, dari 60 ke 85%. Tapi yang dihitung niat itu kan hasilnya 86, jadi melebihi. Itu apa yang dilakukan rumah sakit kalau nilainya melebihi? Oke, pertanyaan bagus sekali nih ya Mbak Sasa ya. Tadi sudah sempat saya singgung ketika masa pandemi. Kalau sekarang rata-rata rumah sakit itu pasti mereka mencapai kondisi ya, karena sudah tidak masa wabah. Kalau masa wabah jelas itu di atas 100%. Nah, ketika bor itu melebihi dari nilai, kalau 86% masih sedikit, masih bisa dikaji kira-kira apa yang mempengaruhi dari rumah sakit tersebut. Nah, ketika rumah sakit itu melebihi banyak sekali, misalnya 90 sampai 95%, berarti kan bornya tinggi banget. Kemungkinan besar jelas pasti pasiennya banyak. Tempat tidur tidak menampung, tempat tidur tidak mencukupi pasien banyak. Nah, ketika rumah sakit mengalami hal tersebut, jelas yang pertama dikasih adalah kenapa kok ini itu berarti ada kejadian, suatu kejadian yang terjadi di daerah tersebut ketika bornya tinggi. Kayak kemarin kan wabah, berarti kan ada kejadian karena ada wabah sehingga banyak yang sakit. Tapi kalau pas nggak wabah, nggak KLB, tapi bornya tinggi, perlu dikaji kira-kira ada apa di daerah tersebut. Dan kasusnya yang kebanyakan yang menggunakan tempat tidur itu kena penyakit apa? Itu yang dilaporkan ke dinas kesehatan terkait, sehingga dinas akan melakukan evaluasi. Ada kejadian apa? Wabah diare, mungkin ada wabah tertentu sehingga banyak yang rumah sakit, atau mungkin persendiri DBD. Pasti kan banyak ya rumah sakit, pasti bornya tinggi. Nah, Bu, apa yang dilakukan ketika bornya tinggi? Bornya tinggi yang dilakukan rumah sakit adalah satu, untuk mengatasi hal tersebut, karena dampaknya ketika bor tinggi, dampak dulu ya. Dampaknya adalah rumah sakit pasti kelabakan karena pasien banyak. Sedangkan tenaganya tidak mencukupi. Pasti shiftnya perawat pasti akan lebih-lebih. Nggak perawat aja, dokter juga. Bisa saja dia 2 shift, masih shift pagi langsung shift dulu. Begitu juga sebenarnya perawat. Shift pagi langsung shift pagi, shift siang, besok libur baru dibandingkan temannya. Pasti mereka akan mengalami kelelahan. Yang dilakukan adalah apa? Yang pertama adalah menambah jumlah tempat tidur dulu. Sembari dinas kesehatan mengatasi gejala di daerah tersebut ya. Jelas pasti kalau bor tinggi itu jelas pasti kalau nggak ada, itu adalah sebagai tanda awal. Kalau nggak terjadi KLB atau wabah, berarti ada memang ada kegiatan atau mungkin keracunan misalnya. Berarti kan itu sudah ranahnya dinas kesehatan, bukan ranahnya rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai tanda aja, warning. Ini kalau dinas ada kejadian seperti ini, nah silakan diatasi di masyarakat.
Kalau saya ya aku tak ngatasi bagaimana pasien itu bisa tertangani, menambah jumlah tempat tidur, menambah tenaga. Tadi ya namanya ekspansi, ya kan? Tapi kan kalau ekspansi itu kan direncanakan beberapa tahun berikutnya. Nah, nanti kalau kita membahas mengenai prediksi, misalnya pada tahun sekarang tahun 2023, rumah sakit mau merencanakan kira-kira saya harus menambah berapa TT pada tahun 2026. Atau malah saya mengurangi. Kalau mengurangi malah jelas nggak mungkin ya. Berarti kan rumah sakit nggak payu. Kalau bor itu di bawah standar, di bawah 60%, berarti perlu dikaji lagi. Apakah memang pelayanannya yang kurang, fasilitasnya kurang, sehingga pasien nggak ada yang ke situ. Atau mungkin sehat semua. Kayak semua itu kan sehat semua, berarti kan nggak ada sakit. Ya alhamdulillah nggak ada sakit. Tapi kok nggak mungkin ya. Impossible. Mungkin mungkin kalau apa sebenarnya ranah keuangan untuk promosi, dana untuk promosi kesehatan tinggi sekali dan tertinggi, bukan untuk pengobatannya. Kalau sekarang itu kan dana BPJS kan yang tinggi itu kan untuk penyakit degeneratif atau katastrofik, contoh kanker, hemodialisis, ginjal, jantung, itu biayanya yang paling besar yang dikasih di JKN. Coba tengok ke dinas kesehatan, biaya untuk promosi kesehatan tinggi nggak? Kalau di luar negeri, biaya promosi kesehatan itu di atasnya untuk pengobatan. Makanya kenapa untuk imunisasi, untuk promosi kesehatan itu tinggi banget, sehingga mengurangi dan meminimalisir orang untuk sakit. Paling banyak adalah kunjungannya adalah rawat jalan. Rawat jalan kan sedikit sekali, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Bisa dimengerti? Iya, terima kasih. Ya, ada lagi yang lainnya? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin coba dari teman-teman mahasiswa kira-kira bisa merangkum nggak pertemuan kita hari ini? Oke, Mbak Maura. Jadi yang saya rangkum hari ini kan tentang BOR, bed occupancy ratio. Itu sama kayak persen okupansi sama presentasi of okupansi. Nah, di situ kan ada idealnya, idealnya 60 sampai 85%. Nah, jika idealnya itu di bawah 60 atau kurang dari 60%, berarti pasien itu tidak ada atau rumah sakit itu kurang terkenal begitu. Ya. Lalu jika idealnya di atas 80% atau lebih itu berarti pasien terlalu banyak. Itu sama kayak yang tadi pada saat COVID. Lalu yang selanjutnya dalam menghitung tempat tidur dewasa dan bayi itu dibedakan dengan rumus BOR jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100 dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Jadi itu. Oke, sudah sangat lengkap sekali untuk pertemuan hari ini, luar biasa. Sudah sangat siap untuk pertemuan berikutnya ya. Coba nanti kita akan belajar bagaimana kita memprediksi tadi jumlah tempat tidur, sama kita lanjutkan ke BTO dan turnover interval atau TOI. Itu adalah lanjutan dari BOR, bed turnover BTO atau turnover interval adalah TOI. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan disiapkan smartphone-nya. Smartphone-nya ya, ada semua kan ya? Pegang smartphone ya. Semuanya bisa diculik. Kita bermain-main di sini ya. Wah, ada ini ya, ada emote ya. Sekarang ya, indah. Lucu ya. Ternyata baru. Harus kebaya. Semua ya, sama. Burger. Oke, sudah masuk semua. Maura, Nia, Dila, saya masuk semuanya. Kalau sudah masuk semua, saya akan klik start. Iya. Indah hari 3. Karena ini ada namanya berarti bisa menambah nilai Anda. Oke, nama ya Re. Ini nanti juga ada skornya kok, jadi santai aja. Ada skornya. Sudah masuk semua? Ayo masuk. Ada Bila, ada Putri, Lydia, Silvi, Tina. Silakan masuk.
nanti kita lihat siapa juara 3 besar pada pertemuan